الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي إياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di Jumat ini mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita. Kita kerjakan perintah Allah, kita tinggalkan larangannya Allah. Bersyukur kita, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini Jumat, Allah masih berikan kita nikmat. Allah masih turunkan kita nikmat hujan. Allah masih berikan kita panas di siang hari. Allah berikan kita kesehatan. Betapa banyak orang yang sakit. Allah masih berikan kita kedamaian. Tidak ada perang-perangan di tempat kita, jauh daripada tawuran-tawuran antar sekolah. Allah berikan banyak nikmat yang mestinya kita selalu bersyukur kepada Allah. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Seluruh manusia itu sebenarnya adalah anak. Saya adalah anak. Jemaah semua ini juga adalah anak. Anak dari siapa? Tentu dari orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Ada di antara kita yang memang sudah meninggal dulu ayahnya, ada juga yang sudah meninggal duluan ibunya, ada juga yang dua-duanya sudah meninggal dan yatim piatulah dia. Yang diinginkan oleh Allah sebetulnya bukan dia masalah yatim piatu atau lengkap kedua orang tuanya atau satu saja orang tuanya. Salah satu maksud saya. Allah menginginkan di antara kita ini ternyata adalah bagaimana kita ini masing-masing menjadi anak yang soleh. Semua kita ini jadi anak yang soleh. Kalau dilihat sejarah, yang tidak pernah melalui proses menjadi anak bayi, tidak pernah melalui proses menjadi anak balita, tidak pernah melalui proses menjadi anak-anak remaja,
itu hanyalah dua orang saja saya tahu. Pertama Nabi Adam, datuk kita semua. Dia turun ke bumi nggak ada jadi bayi. Dia turun ke bumi nggak aja jadi anak-anak. Dia turun ke bumi nggak jadi remaja, langsung memang sudah dewasa. Yang kedua nenek kita Siti Hawa juga demikian. Turun ke bumi ini nggak ada masa dia pernah anak kecil, tidak, langsung dewasa. Langsung mereka berdua pun menikah, berkembang biak, punya anak, cucu, cicit, keturunan sampai saat ini kita. Ini artinya semua kita sebetulnya adalah saudara. Yang tidak memiliki ayah, sepengetahuan saya adalah Nabi Isa. Ibunya ada, namanya Siti Maryam. Lahir dia tanpa ayah. Memang asli kontan gak punya ayah. Tapi alhamdulillah dalam keadaan begitu pun Nabi Isa tetap jadi anak yang soleh. Yang memiliki keturunan anak-anak yang banyak nabinya, maksud saya ia melahirkan para nabi-nabi, itu di antara 25 dan Nabi dan Rasul adalah Nabi kita Ibrahim. Jadi keturunannya Nabi Ibrahim 19 dari 25 Nabi dan Rasul itu keturunan Nabi kita Ibrahim. Nabi Ismail langsung anaknya kontan. Nabi Ishak langsung anaknya kontan. Anaknya Nabi Ishak namanya Yakub. Berarti cucunya Nabi Ibrahim. Anaknya Yakub namanya Yusuf. Cicitnya Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Muhammad pun itu adalah keturunannya dari Ismail. Berarti keturunannya dari Nabi kita Ibrahim. Ternyata dalam mendidik supaya orang itu menjadi anak soleh, ini maksudnya. Kenapa kita ini menjadi anak yang salah? Atau kenapa kita ini menjadi anak yang soleh? Kita tengok ayah kita. Kita tengok ibu kita. Kita tengok kakek kita. Apa kerja kakek kita? Tengok nenek kita. Tengok buyut kita. Kalau semuanya betul-betul soleh, soleha, kalau itu biasanya kita juga jadi orang yang baik. Tapi kita tengok, wah rupanya ada penjudi kakek saya. Kita misalnya cucunya mungkin ada pingin judi juga. Itu biasa. Oleh karena itu kata pepatah, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Begitulah Nabi Ibrahim soleh, memiliki keturunan soleh. 19 dari 25 Nabi adalah keturunan beliau. Pertama, apa cara kita supaya anak kita soleh? Kasih ilmu, alias kasih pendidikan. Gimana cara mendidik supaya anak kita soleh? Alhamdulillah di masjid ini semuanya kita pria. Gimana caranya? Pertama, cari jodoh yang juga soleha. Oleh karena itu dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, tungkahul mar'ah li arba. Kalau mau cari istri itu cari 4. Ya kita kalau udah punya istri, anak kita lah yang laki-laki, tanamkan ini. Cari 4 nak untuk menantu ayah. Apa 4 itu ya? Pertama, 5 liha. Jadi dia orang yang punya juga harta. Karena banyak saya lihat ada perceraian anak kita, baik anak kita perempuan, baik anak kita laki-laki, itu biasanya gara-gara faktor ekonomi. Suaminya nggak kerja, misalnya istri kita anak kita perempuan, suaminya nggak kerja, itu lama-lama, nggak lama lagi cerai itu. Berarti betul kata Nabi, 5 lihat, cari juga yang minimal walaupun bukan keturunan ningrat, keturunan orang kaya, cari yang punya kerja. Boleh, asal kerjanya halal. Istri kerja boleh, saya tidak melarang istri itu kerja. Yang penting kerjanya halal. Kerja di rumah pun boleh juga. 5 liha ini maksudnya supaya nanti
kedepannya anak kita itu tidak bercerai dengan pasangannya. Apalagi sekarang banyak kali nampak saya masalah-masalah perceraian, dan itu disponsori, didukung oleh masalah uang, ekonomi. Nah, penting juga berarti harta bagi umat Islam. Yang kedua, li hasabiha. Tengok keturunannya. Nah, ini udah kita cerita tadi. Tengok, jangan kena oh nampaknya ganteng, oh nampaknya cantik, oh nampaknya ada kerja. Tengok bapaknya siapa, baik enggak, soleh enggak. Tengok kakeknya juga. Boleh sedetail itu. Iya, sedetail itu mestinya. Jangan sempat langsung ini udah bagus, ini udah. Enggak pakai seleksi, enggak pakai bibit-bibit bobot, enggak bisa begitu kalau mau nikah. Harus tengok juga wa jamaliha, kecantikannya. Ini penting lah. Tentu semua orang laki-laki pengen pasangannya cantik. Waladiniha, ini paling penting. Tengoklah dia agamanya kayak mana. Fasfar bizatiddin, maka pilihlah agama. Walaupun dia tidak kaya, walaupun dia tidak cantik, rupanya dia keturunan juga orang-orang biasa, mungkin juga keturunan orang yang jahat, mungkin orang tuanya, tapi dia sendiri beragama. Ini dicontohkan oleh siapa? Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim sendiri. Bapaknya jahat, membuat patung, membuat Tuhan. Tuhan dibuat oleh bapaknya Ibrahim, dihancurkan oleh anaknya Ibrahim sendiri. Agama anaknya itu lebih kuat daripada yang lain. Fasfar bizatiddin, carilah pasangan itu yang kuat agama. Taribat yada, maka semuanya itu akan selesai semuanya. Ini cara pertama supaya anak kita nanti soleh, atau cucu kita nanti soleh. Kedua, kasih didikan dengan penuh cinta kasih. Jangan anak itu cuma dikasih duit saja. Anak itu juga diajak main. Anak itu juga diajak bercanda. Anak itu juga kalau dia sudah mulai remaja, tanya dia apa masalahmu nak, supaya nanti tiba-tiba gak ada masalah yang viral. Ini diam-diam udah gantung diri pula anak kita. Cerita, kasih dia sentuhan. Kalau perlu setiap dia mau pergi, salam kita, cium tangan kita. Begitu. Kita kan orang tuanya. Yang ketiga, mendidik dengan memberikan contoh atau tauladan. Nah, ini paling penting sebetulnya. Karena banyak khutbah-khutbah ustaz-ustaz, banyak ceramah-ceramah ustaz-ustaz, tapi kita sendiri tidak mencontohkan. Kita seorang ayah, kita seorang ustaz tidak menyontohkan, tentu seorang anak, seorang jemaah tidak mau respon lagi kepada ustaz tersebut, ayah tersebut. Ayah saya begitu, ustaz saya juga begitu. Memberikan contoh jauh lebih baik daripada memberikan teori tentang contoh itu, atau teladan lebih baik daripada ceramah. Ini juga yang kata ulama kita Kiai Haji Ahmad Dahlan, memberikan teladan lebih baik daripada 1000 pidato. Banyak kali pidato sekarang di YouTube, tapi siapa yang mau dicontoh itu yang kurang dapat. Makanya anak-anak muda pun gak ada yang diresponnya jadinya. Kasihlah contoh kita masing-masing. Mudah-mudahan anak kita, anak tetangga kita, generasi kita, bangsa kita ini semua bisa mencontoh kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.